Awal November kemarin menandai 1 bulan setelah Israel menginvasi Lebanon. Namun sebagaimana surat kabar Israel, Yediot Ahronot melaporkan, militer Israel gagal menjalankan operasi daratnya di Lebanon Selatan. Padahal 5 divisi militer dan 1 brigade cadangan dikerahkan, dengan total lebih dari 50.000 tentara. Sebagai perbandingan, jumlah ini 3 kali lipat lebih banyak dari yang dikerahkan selama Perang Juli 2006. Tentu ada alasan mengapa invasi Israel ke Lebanon dianggap gagal. Jika menurut kalian tidak, maka penjelasan berikut seharusnya mampu untuk menjawab keraguan terkait itu. Belum merebut satu pun desa. Maksud hati ingin melemahkan kemampuan Hizbullah, pasukan pertahanan Israel yang jumawa merangsek masuk ke Lebanon Selatan harus berlapang dada karena gagal menghasilkan perolehan teritorial yang signifikan. Middle East Monitor melaporkan kampanye militer Israel hanya mengalami sedikit kemajuan meski terdapat dukungan besar dari artileri dan kekuatan udaranya. Bahkan menurut Yediot Ahronot, pasukan pendudukan Israel gagal merebut satu desa pun di Lebanon Selatan, meskipun telah mengerahkan lebih dari 50.000 tentara dalam invasi darat selama sebulan. Mengapa ini bisa terjadi? Strategi taktis yang efektif. Hizbullah disebut-sebut menjadi faktor kunci, termasuk pertahanan berlapis dengan amunisi presisi yang menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Militer Israel pada dasarnya juga berjuang, namun tetap saja gagal memetakan posisi Hizbullah dan menetralisir pesawat tanpa awak kecil yang sulit ditangkap. Kolonel Jack Neria dalam keterangan yang dikutip Al-Mayadin menyebut para pejuang Hizbullah membiarkan pasukan Israel maju sebelum menjebak mereka dalam penyergapan yang telah menimbulkan tantangan bahkan bagi unit elit. Mantan penasihat Perdana Menteri Yitzhak Rabin juga memperingatkan pendekatan ini dapat menyebabkan lebih banyak korban bagi pasukan Israel daripada dalam perang manapun sejak akhir 1940-an. Bulan lalu saja, 64 tentara Israel dan 24 pemukim meninggal di tengah konflik yang sedang berlangsung. Selain itu, serangan Hizbullah yang melibatkan ribuan rudal dan pesawat tanpa awak telah memicu 14.000 sirin peringatan di Israel. Ribuan tentara jadi korban. Sejalan dengan laporan media Israel yang menggambarkan kegagalan, media Iran di sisi lain memperbaharui informasi yang mewakili kemajuan di kubu Hizbullah. Berdasarkan keterangan yang dikutip CNBC, Hizbullah mengonfirmasi 95 tentaranya gugur, sedang 900 lainnya terluka dengan 3 pesawat nirawak Hermes 450 dan 2 pesawat nirawak Hermes 900 dilaporkan jatuh. Penghitungan ini mencakup perwira militer dan tentara. Kemudian dalam perkembangannya, milisi Lebanon itu mengklaim penghancuran 42 tank tempur utama Merkava oleh pejuangnya, serta 4 bulldozer lapis baja D9, 2 Humvee, 1 kendaraan lapis baja, dan sebuah pengangkut personel lapis baja juga termasuk di dalamnya. Sementara itu, media militer Hizbullah mengatakan jumlah korban yang dirilis per 31 Oktober itu belum termasuk kerugian Israel yang terjadi dalam serangan jarak jauh dan tidak langsung. Pasukan pendudukan Israel telah mencoba beberapa kali maju ke kota-kota perbatasan di Lebanon Selatan dalam beberapa hari terakhir. Namun, para pejuang perlawanan menghadapi upaya infiltrasi ini, kata kelompok tersebut. Hizbullah juga kerap menargetkan pangkalan, situs militer, permukiman, dan kota-kota yang diduduki. Belum ada konfirmasi dari Israel soal pemberitaan ini. Namun Anadolu Agency melalui lamannya merilis total korban jiwa di Lebanon akibat pertempuran dan serangan Israel sudah mencapai 2.865 jiwa. Pasukan Israel perlahan mundur. Faktanya, pergerakan IDF yang merepresentasikan kegagalan tidak hanya dilihat dari kerugian alutsista dan pasukan yang gugur. Sebab belakangan diketahui pasukan infanteri Israel yang menyerang wilayah timur desa perbatasan Lebanon Selatan, Khiam, dilaporkan mundur.
Koresponden Al-Mayadin di Lebanon Selatan yang memperbaharui informasi pada Sabtu 2 November menyebut pasukan itu dipaksa mundur dan menarik diri di tengah kegagalan mereka menyerbu kota selama 2 hari terakhir. Adapun penarikan dimulai pada Kamis tengah malam ketika pasukan Israel menutupi jejak mereka dengan sekitar 40 proyektil fosfor putih dan peluru artileri di samping serangkaian serangan udara. Disebutkan bahwa tembakan artileri Israel sangat terfokus pada daerah paling utara bekas kamp penahanan Khiam dan sekitar paling timur kota, sebuah poros keterlibatan langsung dan konfrontasi darat dengan menggunakan senjata yang sesuai selama sekitar 15 jam berturut-turut. Perlawanan Islam sekaligus mengumumkan pada Jumat bahwa para pejuangnya membombardir pasukan Israel yang berkumpul di Khiam paling selatan dengan rentetan roket-roket canggih. Dalam rentetan serangan itulah, Kepala Komando Utara IOF, Mayor Jenderal Ori Gordin, mengalami luka-luka. Berdasarkan informasi yang dikutip Al-Mayadin, kendaraannya terbalik saat melakukan tur di sepanjang perbatasan selatan Lebanon. Gagal dorong Hizbullah ke Sungai Litani. Pihak bertikai yang melibatkan proksi Iran dan Israel telah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian mereka dalam konflik ini. Namun satu hal yang mungkin tidak disadari Netanyahu bahwa pihaknya bekerja begitu keras selama 1 tahun terakhir dalam pertempuran terberat di Gaza dan Lebanon. Menulis pada Middle East Eye, analis David Hurst menganggap 2 kelompok yang bersatu melawan Israel itu tidak kehilangan kemampuannya dalam berperang meski para pemimpin politik dan militer mereka telah disingkirkan secara brutal. Sejalan dengan itu, sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan pembunuhan pimpinan senior mereka hanya berdampak kecil atau tidak sama sekali pada kapasitas tempur operasional. Sebab unit-unit tersebut menjaga komunikasi dan koordinasi operasional secara independen tanpa memerlukan perintah langsung dari komando pusat. Terbukti, komitmen Netanyahu mendorong Hizbullah keluar Sungai Litani, sekitar 30 km dari perbatasan Israel menemui jalan buntu. Dalam kunjungannya ke perbatasan Lebanon pada Minggu 3 November, Perdana Menteri Israel itu sekalian menekankan pentingnya memulihkan ketenangan dan keamanan di Israel Utara, serta memastikan warga kembali ke rumah mereka dengan aman. Namun yang terjadi kemudian, tidak ada rasa aman sebagaimana yang dijanjikan. Laporan Amos Harel dari Haaretz bahkan mengemukakan ada konsensus di kalangan pertahanan Israel bahwa perang di Lebanon dan Gaza harus berakhir. Karena meski terus berlanjut, mereka tidak akan dapat mencapai lebih dari apa yang telah dicapai saat ini. Daya tawar gencatan senjata menurun. Netanyahu bisa saja berpikir bahwa ia memiliki posisi dalam mendiktekan persyaratan kepada Palestina dan Lebanon. Hanya saja, situasi demi situasi nyatanya tak mampu menggerakkan milisi Gaza maupun Lebanon untuk mengubah keputusan. Mengacu pada proposal baru yang diajukan Israel di Qatar melalui mediator, terlihat bahwa kepentingan Israel masih mendominasi. Pada gencatan senjata di Gaza misalnya, tidak akan ada penarikan pasukan dari koridor Netzarim atau Rafah. Sementara di Lebanon, Hizbullah diminta menarik pasukannya kembali ke Sungai Litani dan tentara Lebanon mengambil alih kendali wilayah perbatasan. Hasilnya, Hizbullah sama sekali tidak ragu untuk menolak. Media massa berspekulasi bahwa Israel sedang menaikkan batas persyaratannya hingga maksimum setelah Hizbullah mendapatkan kembali inisiatif militer di lapangan. Kemungkinan lainnya, Israel tidak mempunyai niat untuk menghentikan perang. Kelompok pejuang Palestina mengatakan tidak akan ada gencatan senjata dan pertukaran tahanan sampai Israel menarik pasukannya dari Gaza. Hizbullah pun begitu, tidak akan berhenti berperang, apalagi mempertimbangkan mundur dari daerah perbatasan sampai ada gencatan senjata di Gaza. Media yang dekat dengan Hizbullah, Al-Akbar mengutip salah satu sumber dengan menyebut Israel tidak dalam posisi kuat yang memungkinkannya memaksakan syarat selama pertempuran terus berlanjut dan situasi perlawanan di lapangan saat ini sangat baik. Banyaknya korban jiwa dan prospek militer Israel yang suram mendorong para pejabat militer meminta Netanyahu pertimbangkan gencatan senjata di Gaza dan Lebanon Selatan. Menurut kalian, akankah Netanyahu menerima pertimbangan itu?